Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional Insinyur Muhammad Izzuddin Mahali SPDT MCS PhD serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesejahteraan, kesehatan, serta keberkahan. Perkenalkan, nama saya Soleh Abdillah, mahasiswa RPL 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasi dengan tema strategi pemecahan masalah krusial di SMK melalui inovasi pembelajaran dan optimalisasi teknologi. Nah, SMK dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan pendidikan. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran praktik, laboratorium yang sudah usang atau sudah tidak sesuai dengan teknologi sekarang, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat pesat masih menjadi hambatan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu masalah paling krusial di SMK beserta strategi solusi yang aplikatif dan inovatif sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memulai untuk menyampaikan presentasi. Dampak dari permasalahan ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tapi juga oleh guru dan sekolah yang secara keseluruhan. Siswa menjadi kurang terampil dalam mengoperasikan teknologi terkini sehingga kompetensi yang dimiliki tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Guru pun mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi praktek karena harus menyesuaikan dengan keterbatasannya fasilitas yang ada di sekolah. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas lulusan SMK dan mengurangi daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun dunia industri, untuk meningkatkan alokasi anggaran praktek, memperbarui fasilitas laboratorium secara bertahap, serta membangun kerjasama dengan industri melalui program bantuan sarana dan prasarana. Nah, dengan dukungan fasilitas yang memadai, proses pembelajaran praktik di SMK dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern. Nah, kita analisis penyebab masalah terjadinya yang terus berulang dan belum bisa terselesaikan. Masalah minimnya anggaran praktik dan laboratorium komputer yang usang ataupun sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan teknologi sekarang, ini akan terus terjadi secara berulang karena pengaruh oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek pendanaan, manajemen sekolah, maupun perkembangan teknologi. Dari sisi pendanaan, sebagian besar anggaran sekolah masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin, sehingga dana yang tersedia untuk pengadaan dan pembaruan sarana praktik menjadi sangat terbatas. Selain itu, harga perangkat komputer dan teknologi pendukung terus meningkat setiap tahun. Sementara, kemampuan anggaran sekolah tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, dari sini akibatnya sekolah cenderung menunda penggantian perangkat ataupun perbaikan perangkat atau upgrading perangkat yang benar-benar
tidak dapat digunakan. Nah, dari aspek manajemen, perencanaan pengembangan laboratorium seringkali belum dilakukan secara berkelanjutan, bertahap, dan berbasis kebutuhan jangka panjang. Banyak sekolah yang belum memiliki roadmap atau pembaharuan perangkat yang jelas, sehingga pengadaan dilakukan hanya ketika terdapat bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Nah, ketergantungan terhadap bantuan eksternal ini menyebabkan proses modernisasi fasilitas berjalan lambat dan tidak merata. Di sisi lain, biaya pemeliharaan perangkat yang cukup tinggi juga menjadi kendala, sehingga komputer yang mengalami kerusakan seringkali tidak segera diperbaiki atau diganti. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga ini menjadi faktor utama mengapa masalah ini sulit diselesaikan. Perangkat yang saat ini dianggap memadai dapat menjadi kurang relevan dalam beberapa tahun ke depan karena tuntutan perangkat lunak dan kebutuhan industri terus berkembang. Akibatnya, sekolah harus melakukan pembaruan agar fasilitas praktek tetap sesuai dengan standar dunia kerja. Namun, keterbatasan sumber daya membuat sekolah kesulitan mengikuti laju perkembangan tersebut. Selain itu, kemitraan antara sekolah dan dunia usaha atau dunia industri belum optimal di banyak daerah. Padahal, kerjasama yang kuat dapat membantu sekolah memperoleh dukungan berupa hibah perangkat, program corporate social responsibility atau CSR, maupun sinkronisasi kebutuhan kompetensi dengan fasilitas yang digunakan di industri. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan sekolah harus mengandalkan sumber pendanaan internal yang terbatas. Oleh karena itu, masalah minimnya anggaran praktek dan laboratorium komputer yang sudah tidak sesuai belum terselesaikan hingga saat ini, karena merupakan persoalan sistemik yang melibatkan keterbatasan pendanaan. Lemahnya perencanaan jangka panjang, cepatnya perkembangan teknologi, serta belum optimalnya dukungan dan kemitraan dengan dunia industri. Tanpa adanya strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, permasalahan tersebut akan terus berulang dan berdampak kepada kualitas pembelajaran serta kompetensi lulusan SMK. Nah, di sini coba kita buat strategi taktis dan inovasi dalam pembelajaran sebagai problem solver untuk mengatasi masalah minimnya anggaran praktek dan laboratorium komputer yang sudah tidak sesuai atau usang atau dari segi teknologinya sudah mulai tertinggal. Nah, salah satu strateginya yaitu dengan smart vocational learning berbasis teaching factory, digital, dan virtual lab. Nah, strategi ini berlandaskan konsep fondasi pendidikan teknologi dan vokasi yang menekankan keterkaitan antara pembelajaran teknologi, kebutuhan industri, dan pengembangan kompetensi kerja. Melalui strategi ini, keterbatasan fasilitas tidak lagi menjadi hambatan utama dalam proses pembelajaran, karena sekolah dapat memanfaatkan teknologi digital, perangkat lunak yang bersifat open source, dan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, secara taktis, sekolah dapat mengoptimalkan komputer dengan spesifikasi menengah atau rendah, menggunakan sistem operasi ringan seperti yang bersifat open source, Linux, serta memanfaatkan perangkat lunak open source lainnya seperti Visual Studio Code, ZNS3, Cisco Packet Tracer, LibreOffice,
dan Blender yang dapat digunakan secara free atau gratis. Nah, selain itu, pembelajaran praktek dapat dilakukan melalui virtual laboratory atau lab virtual yang memungkinkan siswa melakukan simulasi jaringan komputer, sistem operasi, pemrograman, maupun administrasi server tanpa harus menggunakan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Dengan demikian, sekolah dapat menghemat biaya pengadaan perangkat keras sekaligus tetap memberikan pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. Inovasi berikutnya adalah penerapan Project Based Learning atau PJBL yang berintegrasi dengan konsep Teaching Factory atau TEFA. Nah, dalam model ini, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengerjakan proyek nyata yang memiliki nilai manfaat bagi sekolah maupun masyarakat sekitar. Contohnya, layanan instalasi jaringan, perawatan komputer untuk masyarakat sekitar, ataupun pengelolaan web server. Nah, hasil proyek tersebut dapat menjadi sumber pendapatan sekolah yang kemudian dialokasikan untuk pengembangan laboratorium dan pembelian perangkat praktek. Dengan demikian, proses pembelajaran sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sekolah. Selain itu, sekolah perlu memperkuat kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri melalui program Link and Match. Bentuk kerjasama dapat berupa hibah perangkat yang masih layak pakai, magang guru dan siswa, serta pelaksanaan kelas industri. Strategi ini tidak hanya membantu pemenuhan sarana praktik, tetapi juga memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja industri terkini. Terus sebagai pendukung keberlanjutan program, sekolah perlu menyusun roadmap pengembangan laboratorium selama 3-5 tahun atau lebih 4-6 tahun atau berapa yang telah disesuaikan dengan sekolah, yang mencakup target pengadaan perangkat, pemeliharaan, serta peningkatan kompetensi guru. Dengan perencanaan yang jelas, pembaruan fasilitas dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran sekolah. Melalui kombinasi virtual lab, Project Based Learning, Teaching Factory, pemanfaatan perangkat lunak open source, dan kemitraan industri, pembelajaran vokasi tetap dapat berjalan efektif. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas, strategi ini sejalan dengan prinsip pendidikan teknologi dan vokasi yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, relevansi dengan dunia kerja, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keterampilan di abad ke-21, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan siap bersaing di era digital, siap bersaing di dunia kerja, dan siap terjun di masyarakat. Nah, setiap masalah dalam pendidikan bukanlah suatu penghalang atau bukanlah halangan untuk maju, melainkan peluang untuk berinovasi dan berkembang. Nah, mari bersama-sama membangun pendidikan vokasi yang lebih adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, mungkin itu saja presentasinya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa RVL 2005, serta Bapak dosen pengampu materi fondasi pendidikan dan vokasi. Saya siap menerima kritik ataupun saran dalam presentasi kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.